Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Sandi dengan NIM 20234045. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pelestarian bank pustaka dengan sistem penjilidan. Penjilidan ini merupakan salah satu kegiatan penting dalam perpustakaan. Faktor usia, kondisi ruang penyimpanan yang tidak sesuai, pemakaian yang relatif sering dan salah, dimakan serangga atau jamur, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak. Bahan pustaka yang rusak tentunya perlu kita perbaiki dong. Seperti isi buku, lem, atau jahitan yang lepas. Sampul yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan mereparasi atau menjilid kembali. Penjilidan kembali pada dasarnya merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran yang lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Penjilidan kembali ini dimaksudkan untuk mempertahankan bentuk fisik sekaligus mempertahankan kandungan informasi di dalamnya. Kekayaan koleksi perpustakaan sebagai aset bangsa yang memuat nilai-nilai luhur bangsa merupakan sumber informasi utama yang harus pustakawan lestarikan. Selanjutnya, bagaimana sih tujuan penjilidan itu? Tujuan utama penjilidan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam kondisi utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Adapun tujuan penjilidan yang lainnya yakni mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya, serta memudahkan penggunaan bahan pustaka. Nah, bagaimana sih pengertian, istilah, dan definisi penjilidan itu? Kegiatan penjilidan termasuk ke dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti semestinya. Untuk itu diperlukan pengetahuan teknis, bagaimana cara menjilid agar mutu jilidan sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta bentuk jilidannya bisa diwujudkan secara maksimal. Bagaimana istilah dan definisi penjilidan ini? Yang pertama yaitu bahan penutup. Bahan penutup merupakan kumpulan bahan-bahan penutup, karton, dan tatahan yang siap dilekatkan pada blok buku. Selanjutnya, blok buku merupakan kumpulan lembaran termasuk naskah tercetak atau tertulis dan semua kertas yang ditambahkan oleh penjilidan buku yang akan atau telah dijilid. Selanjutnya ini jahit lewat lipatan. Metode ini mengaitkan signature yang terpisah dengan benang yang menembus lipatan dari dalam bagian keteran. Selanjutnya ini jahit samping. Metode untuk menggambarkan lembaran buku dan benang dekat pinggiran jilid. Benang tersebut menembus seluruh ketebalan blok buku. Selanjutnya, ini jilid ulang merupakan proses menggantikan suatu jilid menggunakan metode yang original maupun yang baru dari penyatuan lembaran. Yang terakhir ini kertas berbuffer basah. Kertas dengan pH 7.0 atau lebih mengandung senyawa, misalnya nih kalsium karbonat, pada satu tingkat yang cukup untuk menetralkan asam yang ditimbulkan dari peruraian kertas, dari bahan yang lain digunakan atau dari polusi udara. Selanjutnya, menyiapkan penjilidan. Yang pertama itu penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau carton. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Letakkan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya ini penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu pada satu lembaran menjadi carton. Kemudian carton-carton itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan, benang, atau kawat. Selanjutnya ini bagaimana bahan dan sarana penjilidan itu sendiri. Yang pertama ini ada kertas. Nah, pada kertas ini juga ada beberapa macam. Yang pertama itu kertas conqueror. Yang kedua kertas casing Samson.
Yang ketiga, kertas karton board. Yang keempat, kartonil board. Yang kelima, kertas marmer atau marble paper. Yang keenam, bukram dan linen. Selanjutnya, peralatan penjilitan dan mesin-mesin. Ada beberapa, yakni mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong bor, mesin bor atau pembuat lubang, dan pres buku atau koran. Nah, peralatan penunjang penjilitan lainnya yakni jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm, pisau potong atau bisa kita sebut cutter, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, dan lem. Nah, tentunya jenis-jenis penjilitan ini ada beberapa macam, yakni jilid hardcover. Jilid ini covernya dibuat dari bahan kardus khusus sehingga terkesan kaku, tebal, akan tetapi lebih awet. Nah, yang kedua itu jilid soft cover. Jenis jilidan ini covernya ringan dan tipis. Yang ketiga ini jilid kain. Cocok untuk jumlah halaman yang sedikit, contohnya majalah, buku tulis. Yang keempat, jilid dengan tanda. Yakni jilid yang memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Yang kelima, jilid lem punggung. Biasa digunakan untuk novel atau buku ajar. Selama jilid ini, buku tidak bisa dibuka rata. Yang keenam, ini jilid spiral. Jarang kita temukan pada koleksi bahan pustaka. Biasa digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus. Yang terakhir, ini jilid dakban. Biasa digunakan untuk makalah, laporan, diktat, dan lain-lain. Nah, materi yang kedua yakni perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Tentunya, salah satu bagian dari perawatan koleksi adalah penyiangan. Nah, menurut KBBI, perawatan itu berarti proses cara perbuatan merawat dan memelihara bahan pustaka. Sutminah dalam Turhul Nari menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Nah, penyiangan ini merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Atau juga telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Di sisi lain, penyiangan koleksi merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan atau pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna lagi. Dalam penyiangan ini bukan hanya suatu proses mengeluarkan koleksi dari rak buku, tetapi memperhitungkan kembali nilainya dari segi kebutuhan saat ini. Selanjutnya ini penyiangan bahan pustaka merupakan upaya mengeluarkan koleksi dalam rak juga ya, yang sudah saya jelaskan di atas. Penyiangan dapat diartikan pemilihan bahan pustaka yang nilai kemanfaatannya bagi perusahaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi dari jajarannya juga karena koleksi tersebut rusak, tidak up to date, atau terdapat kerusakan lainnya. Nah, bagaimana sih tujuan, fungsi, dan manfaat penyiangan bahan pustaka ini? Yang pertama ini kita akan bahas tentang tujuan penyiangan bahan pustaka. Untuk menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan yang tepat, mempercepat proses temu kembali, dan agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentra informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date. Selanjutnya, fungsi penyiangan bahan pustaka. Pertama itu untuk menghemat tempat, untuk menghemat waktu, membuat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan. Nah, mungkin bingung ya, maksudnya apa sih meningkatkan reputasi perpustakaan? Nah, penyiangan juga dimaksudkan untuk kehandalan dan kemutakhiran membangun kepercayaan publik
Pemustaka berharap bahwa bahan pustaka yang dipilih oleh para ahli adalah informasi yang up-to-date dan dapat diandalkan. Mengetahui kebutuhan koleksi, dan yang terakhir mendapat masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Selanjutnya ini kriteria penyiangan bahan pustaka. Tentunya sebelum pustakawan melakukan kegiatan penyiangan, terlebih dahulu pustakawan seharusnya mengetahui koleksi yang akan dilakukan penyiangan. Kriteria ini ditentukan oleh pustakawan pengembangan koleksi yang berkonsultasi dengan pustakawan dan staf pengajar. Adapun kriteria bahan pustaka berdasarkan penampilan dan kondisi yang akan dilakukan penyiangan. Nah, kriteria tersebut yakni penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi, penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat, penyiangan berdasarkan konten miskin, penyiangan berdasarkan bahasa, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi, penyiangan berdasarkan usia koleksi, penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi. Dan yang terakhir, penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial. Nah, bagaimana sih sarana penyiangan bahan pustaka? Adapun sarana yang diperlukan dalam penyiangan yakni yang pertama, katalog perpustakaan. Yang kedua, kartu register dan daftar buku. Yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Nah, bagaimana sih prosedur penyiangan bahan pustaka? Yang pertama, ini pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi. Yang kedua, pencabutan kartu katalog buku. Yang ketiga, pengecapan. Yang keempat, penyusunan buku di gudang. Yang kelima, membuat berita acara. Nah, apa aja sih kendala yang dialami oleh pustakawan dalam penyiangan bahan pustaka ini? Yang pertama ini adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, hambatan psikologi seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua ini masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Ketiga, yakni adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Yang terakhir, yakni masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu yang lama dan sangat rumit. Nah, bagaimana sih contoh kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan? Nah, saya mengambil kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Beberapa usaha yang dilakukan yakni membersihkan debu. Tentunya debu dapat mengubah sifat kertas yang organik, sehingga kertas yang ditampili oleh debu dapat bernoda karat dan coklat. Debu juga dapat mengundang tumbuhnya jamur pada kertas, sekaligus dapat meningkatkan keasaman kertas dan memperpendek usia kertas. Karena itu, membersihkan buku dan rak penyimpanan buku secara berkala dari debu merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kerusakan buku. Nah, Pustakaan Proklamator Bung Hatta membersihkan debu yang melekat pada buku dan rak dengan menggunakan bulu ayam. Meskipun sebenarnya perpustakaan memiliki vacuum cleaner sebanyak 2 unit, penggunaan bulu ayam pada dasarnya tidak membersihkan debu, tetapi hanya memindahkan debu ke tempat lain, sehingga baik bahan pustaka atau ruangan tetap rusak. Tentunya sebaiknya pustaka menggunakan vacuum cleaner dalam membersihkan debu, bukan menggunakan bulu ayam. Dan pada saat menggunakan vacuum cleaner, pustaka sebaiknya membungkus ujung pipa penyedot dengan kain kasa. Tujuannya itu untuk menjaring kertas-kertas kecil atau benda lain selain debu agar tidak masuk ke dalam mesin yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Yang kedua, yakni menggunakan lemari. Di perpustakaan Proklamator Bung Hatta masih saja menggunakan rak kayu untuk memajang bahan pustakanya. Dari beberapa buku yang telah diamati, terlihat sudah ada beberapa rak yang rusak. Kerusakan dapat kita lihat dari serbuk-serbuk kayu yang selalu disapu untuk membersihkan ruangan. Selain itu, terlihat ada lubang-lubang kecil pada rak buku akibat dimakan oleh rayap. Serbuk-serbuk kayu yang disebabkan rayap tersebut bahkan telah banyak yang merusak buku. Karena serbuk tersebut masuk ke dalam lembaran-lembaran buku, terlihat hampir dari keseluruhan rak buku tersebut telah dimakan oleh rayap. Baiknya, perpustakaan ini memilih lemari kaca sebagai tempat penyimpanan bahan pustakanya. Dengan meletakkan buku pada lemari kaca, merupakan salah satu cara untuk menghindari serangan debu.
karena buku selalu terlindungi dari udara terbuka yang membawa partikel debu. Nah, contoh lain juga yaitu di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan cara melarang membawa makanan, dilarang merokok di area perpustakaan karena dapat merusak bahan pustaka. Dan perpustakaan juga selalu melakukan kebersihan dan memberikan kapur baros ke dalam rak. Cara mengatasi kerusakan ini sangat penting dalam menjaga fasilitas yang ada di dalam perpustakaan untuk menghindari kerusakan, baik kerusakan yang berdampak kecil maupun kerusakan yang berdampak besar bagi perpustakaan itu sendiri. Sehingga bisa kita sadari bahwa rasa peduli pustakawan sangat penting dalam menjaga bahan pustaka agar bahan pustaka tersebut dapat terjaga dengan baik. Nah, baiklah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih.